Scene dimulai dengan seseorang berenang menyeberangi sungai. Setelah itu, terdengar suara ledakan dari rumah milik Risu. Rani yang baru pulang dari pasar dikejutkan oleh suara ledakan. Langsung berlari menuju rumahnya. Dia menemukan bagian dapur bahwa rumah telah hancur. Dan juga ada mayat gosong beserta lengan yang bertato nama Rani. Rani hanya bisa menangis. Polisi berdatangan. Dari investigasi polisi yang dilakukan ke Polsek Kisor, mayat itu adalah Risu, suaminya Rani. Atas dasar beberapa temuan di TKP, peristiwa ini adalah kejadian yang disengaja, sebuah pembunuhan berencana, dan Kapolsek Kisor mencurigai Rani. Kapolsek Kisor melakukan interogasi terhadap Rani. Rani lalu menceritakan kejadian 6 bulan yang lalu ketika dirinya dijodohkan dengan Risu. Rani dan Risu adalah dua kepribadian yang sangat berbeda. Rani adalah wanita muda yang modern. Dia bekerja di salon kecantikan di kota Delhi. Dia suka sastra dan membaca novel misteri pembunuhan karya Dinesh Pandit. Sedangkan Risu adalah pria yang sederhana, agak introvert. Dia bekerja sebagai teknisi di perusahaan distrik kota kecil Jawa Lapur. Sejak pandangan pertama, Risu sudah jatuh cinta dengan Rani. Dia bahkan memesan novel karya Dinesh Pandit kesukaan Rani. Dia juga mentato lengannya dengan nama Rani. Ibunya Risu sebenarnya tidak setuju dengan perjodohan ini, karena dia pikir Rani bukanlah gadis yang sederhana yang dia idamkan sebagai menantu. Meskipun banyak perbedaan antara Rani dan Risu, namun perjodohan itu tetap dilaksanakan. Akhirnya mereka pun menikah. Rani pun diboyong suaminya Risu ke kota kecil Jawa Lapur. Malam pertama mereka lewati dengan biasa-biasa saja. Hari pertama pernikahan mereka dipenuhi pertengkaran antara Rani dan ibu mertuanya. Ibu mertuanya mengeluh ketidakcocokan di proposal perjodohan dengan kenyataan. Rani dikatakan rajin dan pintar masak. Tapi justru sebaliknya, Rani membalas dengan mengkritik kalau proposal Risu juga tidak sesuai dengan kenyataan. Terjadilah pertengkaran antara mertua dan menantu. Akhirnya Risu mengalah membuatkan teh untuk istrinya. Hari selanjutnya Risulah yang berbelanja ke pasar untuk kebutuhan dapur. Ibunya Risu marah-marah, seharusnya Ranilah yang belanja ke pasar. Sedangkan Rani pada saat itu menyemir rambut ayah mertuanya. Walaupun Rani berusaha menarik perhatian Risu, tapi malam itu mereka lewati biasa saja. Bahkan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka berdua, karena Risu memuji seorang wanita yang pintar memasak. Lalu teman Risu bernama Asar mengatakan Risu membiarkan istrinya seenaknya di rumah. Asar mengusulkan Risu membuatkan jadwal kegiatan Rani istrinya sehari-hari biar disiplin, seperti bikin teh pukul 7, sarapan pukul 9, dan seterusnya, agar istrinya sibuk dengan kegiatan rumah tangga. Risu pun membuat jadwal kegiatan istrinya. Di saat bersamaan, Rani melakukan video call bersama ibu dan bibinya. Dia mengatakan sampai saat ini antara dia dan Risu belum melakukan hubungan suami istri. Rani pun dianjurkan berdandan cantik dan berpakaian seksi oleh ibu dan bibinya agar bisa menarik perhatian suaminya Risu. Ide-ide tersebut membuat kehidupan rumah tangga Rani dan Risu terlihat lucu. Risu berlatih berbicara untuk menyampaikan jadwal yang harus Rani kerjakan sehari-hari. Sedangkan Rani berusaha menggoda suaminya dengan berpakaian seksi. Perbuatan Rani dan Risu ini dilihat oleh ibunya Risu. Sontak saja, ibu mertua Rani menegur mereka yang terlihat aneh. Ibunya Risu berkata, "Apa yang kalian lakukan di malam hari sampai melakukan perbuatan seperti ini di siang hari?"
Di malam selanjutnya, Rani berdandan cantik dan seksi untuk memikat Risu. Sedangkan Risu telah meminum ramuan yang dia buat. Tapi semuanya jadi kacau malam itu. Karena kepala Rani kejedot, kain sarinya terlilit di tubuh Risu. Akhirnya bukan bermesraan, tapi malah kekecewaan yang Rani dapatkan. Ketika Risu di kamar mandi, dia mendengarkan percakapan antara Rani dan ibunya di telepon. Rani mengatakan pada ibunya bahwa dia dan Risu tidak ada ketertarikan dan tidak ada kemesraan layaknya suami istri. Risu sakit hati mendengar semuanya itu. Risu lalu masuk kerja untuk menyibukkan dirinya, padahal dia masih izin cuti. Risu bersikap dingin dan cuek terhadap Rani, merajuk istilahnya ya. Rani bingung dengan sikap Risu yang dingin terhadapnya. Akhirnya malam itu dia bertanya pada Risu, apa sebenarnya yang terjadi? Risu menjawab bahwa dia mendengar percakapan antara Rani dan ibunya di telepon, dan dia merasa terhina. Lalu Risu bertanya, lelaki seperti apa yang Rani mau? Rani menjawab bahwa dia ingin lelaki yang agak agresif, sedikit nakal, bergairah, humoris. Risu berkata, maaf jika Rani telah mendapatkan suami seperti dirinya. Inilah dia apa adanya. Hari-hari yang mereka lewati dengan sangat membosankan. Ketika turun kerja, Risu pun tidak pamit pada istrinya Rani. Bahkan ketika Rani menawarkan makanan, Risu menolaknya. Mereka berdua dalam kesedihan yang mendalam. Pagi itu datanglah Nil sepupu Risu ke rumah mereka. Nil ini adalah seorang pemandu wisata. Ia akan menginap beberapa hari di rumah itu. Sejak pertama kali melihat Nil, Rani sepertinya suka pada Nil. Karena lelaki yang dia idamkan tipikalnya seperti Nil. Baru datang ke rumah itu, Nil sudah bisa melihat tidak ada keharmonisan hubungan antara Risu dan istrinya. Dan juga tidak ada hubungan yang baik antara Rani dan ibu mertuanya. Rani sering curi pandang kepada Nil. Nil juga merespon Rani dengan menggodanya. Akhirnya mereka saling jatuh cinta. Nil menyuruh Rani membuatkan teh untuknya. Rani pun membuatkan teh dibantu oleh Risu. Setelah Risu turun kerja, Rani menghidangkan teh itu untuk Nil. Nil memuji teh buatan Rani sangat enak. Dia bahkan berkata, rela mati demi memakan masakan Rani. Mendapat pujian tersebut, Rani tersipu malu dan merasa senang. Rani pun bersemangat belajar memasak demi Nil. Namun Risu salah mengira. Dia pikir Rani rela melakukan semuanya itu untuk dirinya. Saat mereka bertiga bermain arum jeram, Rani terjatuh. Nil terjun menyelamatkan Rani. Sedangkan Risu hanya bisa berteriak memanggil nama Rani. Saat menggendong tubuh Rani, Nil merasakan ada cinta dan hasrat yang tertahan antara dia dan istri sepupunya itu. Ketika Rani sedang membuat roti di dapur, Nil datang dan menyibak rambutnya. Rani tidak terima diperlakukan Nil seperti itu. Dia lalu pergi ke kamar Nil dan memarahi Nil. Namun mulut dan hati berkata lain. Karena mereka sedang jatuh cinta dan menahan hasrat yang sama, maka terjadilah hubungan terlarang saat itu di kamar Nil. Ketika ibu mertuanya mengkritik masakan Rani, Nil justru memuji masakan Rani enak. Bahkan, Rani berencana meninggalkan Risu untuk menikah dengan Nil. Dia mengatakan rencana itu pada Nil. Rani, seorang vegetarian, rela pergi ke pasar, membeli daging domba untuk dimasakkan kari buat Nil. Karena ibu mertuanya juga seorang vegetarian, dia tidak suka dapurnya digunakan untuk memasak daging.
Risu yang melihat istrinya sudah mulai suka memasak, akhirnya membuatkan dapur khusus untuk istrinya di lantai bawah. Rani pun memasak kari domba. Setelah selesai memasak, dia mau menghidangkan kari itu di meja makan untuk Neil. Tapi ibu mertuanya melarang Rani membawa kari domba itu karena Neil sudah pergi dari rumah tanpa pamit. Terkejutnya Rani mengetahui Neil pergi. Ada rasa kecewa di hatinya. Dia berpikir Neil telah kabur darinya. Malam itu, Rani hidangkan kari domba tersebut untuk suaminya. Risu sangat bahagia sekali melihat istrinya sudah pintar memasak. Ketika Risu makan, Rani berkata bahwa kari domba tersebut dia buat untuk Neil. Rani juga mengatakan dengan jujur pada suaminya bahwa dia berselingkuh dengan Neil dan dia mencintai Neil, ingin hidup bersama dengan Neil. Tapi Neilnya kabur meninggalkan dia bersama dengan Risu. Mendengar kejujuran istrinya, Risu tidak marah. Justru Risu memuji masakan kari istrinya yang sangat enak. Kembali ke masa sekarang, Kapolsek Kisor menanyakan apakah Rani tidak menyesal berselingkuh dengan Neil. Rani menjawab tidak, karena jika tidak ada Neil hadir di kehidupan mereka, maka Rani tidak akan tahu betapa besar cintanya terhadap suaminya Risu. Kapolsek Kisor lalu meminta Rani bercerita kelanjutan kehidupan mereka. Karena merasa patah hati atas perselingkuhan istrinya dengan sepupunya sendiri, Risu mencoba untuk bunuh diri. Namun dia mengurung niatnya tersebut. Risu memilih untuk menemui Neil di kota Delhi. Melihat Neil berjalan bersama temannya, Risu berlari menghampiri Neil. Dia lalu menusuk Neil pakai obeng. Tetapi Risu malah balik ditampar oleh Neil. Akhirnya mereka berdua berbicara. Neil minta maaf pada Risu atas perbuatannya. Dia mengakui bersalah pada Risu. Dia memang tertarik dengan istri Risu. Namun dia sadar itu adalah kesalahan. Akhirnya dia pergi dari rumah Risu saat itu tanpa pamit. Neil berkata pada Risu, "Istrimu butuh kasih sayang, mengapa kamu tidak melakukan hubungan suami istri dengannya?" Risu menjawab bahwa dia akan melakukan itu jika Rani benar-benar mencintainya, karena dia mau melakukannya atas dasar cinta, bukan nafsu belaka. Risu bertanya pada Neil, jika Neil mencintai Rani, mengapa tidak membawa Rani pergi bersamanya? Neil hanya terdiam mendengar penuturan Risu. Sesampai di rumah, Risu ditanya istrinya, mengapa tidak angkat telepon? Dan Risu baru pulang dari mana? Risu menjawab bahwa dia baru pulang dari rumah Neil dan habis ditampar oleh Neil. Lalu Rani bertanya, mengapa kamu harus ke rumah Neil? Risu menjawab bahwa dia marah pada Neil karena tidak membawa Rani pergi bersamanya. Disitulah Rani tersadar betapa besarnya cinta Risu terhadapnya. Dia merasa sangat bersalah sekali terhadap suaminya. Namun walaupun Risu sangat mencintai Rani, dia menyuruh Rani pergi dari rumah itu karena dia takut akan membunuh Rani jika teringat perselingkuhannya. Keesokan harinya Rani mencari becak untuk menuju terminal kereta api. Dia bermaksud pulang ke rumah orang tuanya. Di saat Rani mencari tumpangan becak, teman-teman Neil mengejek Rani dengan kata-kata kotor. Tidak terima istrinya diperlakukan seperti itu. Risu menyuruh Rani menunggu di dalam rumah. Biar saja dia yang mencari becak untuk Rani. Karena kasihan terhadap suaminya yang begitu tegar menerima cacian dan makian akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh dirinya, maka Rani membatalkan pulang ke rumah orang tuanya. Apapun yang terjadi, dia tetap bersama dengan Risu. Dia bertekad akan membayar kesalahannya terhadap suaminya. Namun, keputusan Rani tersebut malah membuat hidupnya menderita. Sudah beberapa kali, Risu membuat Rani hampir celaka, seperti membuat tangga licin agar Rani terjatuh, mensabotase kompor gas sehingga tangan Rani terbakar kepanasan. Karena Risu belum bisa memaafkan kesalahan Rani,
Risu selalu terbayang perselingkuhan Rani dan Neil. Malam itu, Risu mengobrol dengan temannya. Rani datang menghampiri mereka. Lalu Risu bercerita tentang kaisar yang telanjang. Cerita itu sebenarnya untuk menyindir istrinya sendiri. Rani kemudian berdiri di tepi loteng. Dia meminta suaminya mendorongnya dan membunuhnya agar puas. Risu menghampiri istrinya Rani, namun dia tidak mendorong, bahkan dia memeluk istrinya. Mereka berdua pun menangis. Rani pun berkata, jika Risu mau membunuhnya, itu pasti sudah dia lakukan. Tapi Risu tidak bisa melakukan itu karena Risu sangat mencintai Rani. Lalu Rani meminta maaf pada suaminya dan dia meminta mereka memulai dari awal. Risu akhirnya memaafkan istrinya Rani. Mereka pun memulai lembaran baru kehidupan rumah tangga mereka. Cinta mulai tumbuh antara pasangan suami istri tersebut. Rani sangat mencintai suaminya. Begitu juga sebaliknya dengan Risu. Tak ada dendam di antara mereka. Yang ada hanya cinta dan kasih sayang. Mereka saling mendukung satu sama lain. Bahkan, Rani sudah mulai akrab dengan ibu mertuanya. Keluarga itu hidup sangat bahagia. Suatu hari, Risu dan Rani melakukan perjalanan. Secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan Neil di jalan. Neil cemburu melihat kedekatan Risu dan Rani. Lalu Neil menggoda Rani. Risu tidak terima istrinya digoda sepupunya. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Namun, Neil lolos dari kejaran tersebut. Mobil Risu rusak akibat kejar-kejaran itu. Mereka lalu membawa mobil ke bengkel untuk diperbaiki. Di kamar bengkel, terjadilah hubungan suami istri yang mereka lakukan dengan penuh gelora cinta. Kembali ke masa sekarang. Kapolsek Kisor membawa para anggota polisi ke rumah Rani. Dia ingin menginterogasi saksi mata di sekitar rumah itu. Lalu Kapolsek Kisor menginterogasi Pak Tukang Becak, langganan Rani. Pak Tukang Becak itu berkata, hari itu dia mengantar Rani ke pasar. Dia menunggu Rani sampai selesai berbelanja. Setelah itu, dia mengantar Rani pulang ke rumah. Sebelum Rani masuk ke dalam rumah, dia melihat Rani memberi makanan anjing-anjing. Setelah rumah meledak, baru Rani berlari masuk ke rumahnya. Begitulah kesaksian Pak Tukang Becak dan para tetangga di sekitar rumah Rani. Kapolsek Kisor semakin bingung dengan kasus tersebut. Polisi menemukan bukti satu lagi, yaitu berupa rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut tampak Neil kabur dengan menyeberangi sungai pada saat kejadian ledakan hari itu. Kapolda marah pada Kapolsek Kisor karena kasus Rani tidak selesai sampai 2 bulan, sedangkan masih banyak kasus-kasus yang lain menunggu untuk diselesaikan. Kapolda meminta kasus Rani ditutup dengan alasan kehormatan keluarga. Namun, Kapolsek Kisor meminta tenggang waktu 2 hari untuk menuntaskan kasus Rani. Rani kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperlihatkan rekaman CCTV kaburnya Neil. Rani mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang Neil kabur pada hari itu. Kapolsek Kisor berpikir Rani dan Neil telah bersekongkol membunuh Risu. Rani akhirnya disiksa Polwan agar Rani mengaku, tapi Rani tidak berkata apa-apa. Kaki Rani sampai sakit disiksa oleh Polwan. Akhirnya Rani disuruh pulang malam itu. Sesampai di rumah, Rani bertemu dengan mertuanya. Mereka sangat sedih melihat kondisi Rani. Dia berkata pada mertuanya bahwa besok dia akan ke kantor polisi untuk melakukan tes kejujuran. Pagi itu ketika tiba di kantor polisi, Rani meminta izin ke toilet. Rani menancapkan paku di sepatunya hingga kakinya tertusuk
Dia melakukan itu agar saat tes kejujuran, denyut jantungnya terlihat normal dan dia bisa lolos tes tersebut. Tes kejujuran pun dilakukan. Rani menjawab pertanyaan. Dia juga menceritakan detail kejadian pada hari itu. Tes kejujuran akhirnya selesai. Penguji mengatakan Rani lolos tes kejujuran. Namun penguji curiga dengan kaki Rani yang pincang. Dia meminta polisi untuk memeriksa sepatu Rani. Ternyata ada paku menancap di sepatunya. Penguji mengatakan rasa sakit bisa menyebabkan jantung berdetak cepat dan akan terlihat normal di alat penguji kejujuran. Karena merasa dicurangi oleh Rani, maka dilakukan tes ulang. Rani melakukan tes ulang dan akhirnya Rani lolos tes kejujuran. Rani dinyatakan tidak bersalah. Hari itu kasus Rani ditutup. Rani dibebaskan. Tetapi Kapolsek Kisor tidak puas dengan keputusan tersebut. Dia berpikir Rani lah yang telah membunuh Risu. Dia ingin terus menyelidiki kasus tersebut. Lima tahun pun berlalu. Kapolsek Kisor dipindah tugaskan ke kota lain. Ketika di stasiun kereta api, Kapolsek pergi membeli minuman di kios. Saat itu dia melihat novel karya Dinis Pandit dijual di kios tersebut. Dirinya teringat ucapan Rani bahwa dalam novel itu dikatakan cinta yang abadi akan selalu dinodai dengan beberapa tetes darah. Kapolsek Kisor pun membeli novel tersebut dan dia membacanya di dalam kereta api. Dan kejadian sebenarnya yang terjadi pada hari itu adalah saat itu Risu pergi. Rani menitipkan bahan belanjaannya. Ketika Risu pulang ke rumah, dia mendapatkan Rani dan Nil sedang berdebat. Rani mengatakan pada Risu bahwa Nil memaksanya untuk ikut dengan Nil. Rani tidak mau ikut dengan Nil, dan dia tidak mau lagi berhubungan dengan Nil karena dia sangat mencintai Risu. Nil merasa cemburu atas pengakuan Rani. Dia lalu mengancam akan menyebarkan video mesum perselingkuhan mereka. Risu merasa kesal pada Nil. Kemudian Risu mengambil panci lalu memukulnya di kepala Nil. Dalam perkelahian itu Risu kalah. Nil lalu mencekik leher Risu. Risu hampir kehabisan napas. Melihat suaminya dicekik, Rani lalu mengambil kaki domba yang beku di freezer. Rani memukul kepala Nil dengan kaki domba tersebut. Kepala Nil berdarah. Akhirnya Nil tewas saat itu juga. Mereka berdua panik mengetahui Nil tewas. Risu mengusulkan untuk membuat pembunuhan yang tidak terpecahkan, seperti dalam cerita novel Dinis Pandit. Kemudian Risu memotong tangan kiri Nil. Setelah itu, dia potong tangan kirinya sendiri. Dan Risu juga menukarkan pakaian dia dengan pakaian Nil. Itu semua dilakukannya agar orang mengira yang tewas adalah Risu. Sedangkan Rani membersihkan darah dan menyiram mayat Nil dengan bensin. Untuk alibinya, Rani melakukan beberapa hal. Memerintahkan anak tetangganya untuk menghampiri Risu supaya menutup pintu. Setelah itu, Rani pergi ke pasar dengan naik becak. Dia membawa kaki domba dalam tasnya. Kaki domba tersebut merupakan barang bukti yang dipakai Rani untuk memukul Nil tadi. Sesampai di pasar, dia membeli satu kaki domba lagi. Sementara itu, Pak tukang becak menunggu dia yang sedang berbelanja. Kaki domba tidak langsung dipotong, dia pindah ke tukang daging yang lain. Disitulah dia memotong dua kaki domba. Selesai belanja, dia pulang diantar Pak tukang becak. Sesampai di pemukiman rumahnya, dia memberikan anjing-anjing daging domba yang sudah dipotong-potong di pasar tadi. Dia sengaja tidak masuk rumah karena menunggu ledakan. Setelah mayat Nil diledakkan di bagian dapur, barulah Rani masuk ke rumah. Dan di waktu itu juga Risu keluar lewat belakang rumah dengan menggunakan pakaian Nil.
Setelah membaca novel itu, Kapolsek Kishore hanya bisa tertawa di kereta api karena dia merasa dibohongi oleh Rani. Dia berpikir bahwa Risu dan Neil telah meninggal. Tapi sebenarnya Risu masih hidup. Dia berbahagia dengan istrinya di kota yang lain. Film pun tamat.